Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di seri pengenalan Just App. Di video sebelumnya kita sudah mengulas apa itu Just App, dan sekarang di sini di tutorial ini, di video ini khususnya kita akan mengulas cara membuat aplikasi bagi pemula di Just App. Jadi teman-teman yang pemula sangat disarankan untuk menonton video ini terlebih dahulu. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah teman-teman silakan buka web browser, kemudian akses justapp.id, kemudian pilih login. Nah, di sini silakan masukkan akun teman-teman, kemudian pilih login. Nah, untuk teman-teman yang baru pertama kali mau membuat aplikasi, langkah pertama yang harus dilakukan teman-teman adalah create a new application. Jadi kasih nama aplikasinya apa, misalnya kita akan membuat aplikasi toko online, kemudian kita pilih create. Di sini ada pilihan semacam radio button, jadi teman-teman pilih sesuai dengan jenis paket subscription teman-teman, kemudian di save. Selanjutnya kita klik here. Kita akan kembali ke sini. Jadi aplikasi kita, nama aplikasi kita sudah berhasil dibuat. Ada beberapa poin di sini yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama, setiap kali teman-teman buat aplikasi dan merasa aplikasi itu kurang bagus, sangat disarankan untuk tidak boleh menghapus aplikasinya. Misalnya setiap kali kita buat aplikasi ada kesalahan, kemudian kita hapus, itu tidak boleh, karena aplikasi yang sudah kita hapus tidak akan bisa dikembalikan. Kemudian yang kedua, aplikasi yang sudah terhapus itu akan mengurangi kuota aplikasi utama kita. Jadi kalau seandainya kita punya kuota 25 aplikasi, terus kita sudah hapus satu, maka akan berkurang 24. Jadi seperti itu. Jadi sangat disarankan untuk jangan menghapus. Kemudian ketika kita create a new application, misalnya kita kasih nama Resto, kemudian kita klik create. Resto harus panjang, sorry. Nah, ketika teman-teman tidak memilih jenis subscription-nya ini, tapi aplikasinya akan tersimpan. Jadi teman-teman kalau seandainya kembali ke sini, nah ini ada aplikasi yang statusnya itu subscription required. Jadi harus di subscription biar valid seperti ini. Keterangannya subscription valid. Jadi teman-teman mesti cara untuk menghilangkan tulisan ini subscription required ini langsung ke manage saja, manage, kemudian pilih sama seperti yang langkah sebelumnya, langsung pilih saja jenis paket kita, kemudian save. Klik here, sama juga yang ini, kita pilih jenisnya, kemudian kita save. Kita klik here. Oke, ini sudah valid semua ya. Selanjutnya untuk mulai membuat aplikasi, kita bisa klik di manage. Nah, kita akan diarahkan ke halaman pemilihan template. Jadi teman-teman silakan pilih sesuai dengan desain atau model aplikasi teman-teman yang akan teman-teman buat. Di sini sebagai contoh saya akan menggunakan template DNB. Di pesan yang muncul pilih OK. Nah, inilah editor dari Just App. Di sini tempat kerja kita. Di sini kita akan mendesain menu-menu apa saja yang akan ada di dalam aplikasi, kemudian bagaimana tampilan color dari aplikasi, kemudian gambar icon aplikasi, kemudian background aplikasi, di sini semua.
Selanjutnya di menu desain ini teman-teman bisa dimungkinkan untuk mengganti template. Kalau tadi jenis templatenya kurang sesuai, bisa kembali ke change your template, pilih template yang sesuai, atau bisa ubah layoutnya. Silakan dipilih layout dari aplikasinya. Kemudian di sini saya menggunakan layout 1. Layout 1 dia akan otomatis. Kemudian di sini ada home page option. Pilihan visible from all page ini artinya di aplikasi kita, misalnya menu BNB akan langsung tampil di halaman pertama. Jadi kita tidak perlu klik menunya dulu baru tampil halaman isi dari menu itu atau item itu. Jadi ketika ini dicentang, maka dia akan tampil di homepage. Jadi otomatis tampil tanpa harus klik dulu ini icon menunya. Kemudian homepage slidernya ini digunakan untuk menampilkan slide di homepage di bagian depan. Jadi biasanya ada di atas ini. Karena BNB ini belum ada isinya, jadi itu kalau mau menampilkan halaman isi dari satu menu tertentu di halaman utama, jadi pilihan visible from all page ini dicentang. Tuh. Jangan lupa di save. Kemudian selanjutnya ini ada unified homepage. Jadi di sini teman-teman bisa mengganti gambar latar belakang atau homepage-nya maksudnya dari aplikasi kita. Jadi teman-teman silakan ubah gambarnya sesuai dengan ukuran yang direkomendasikan ini, yaitu 2732 kali 2732 pixel. Teman-teman bisa pilih change your homepage, kemudian silakan arahkan kemana filenya disimpan. Selanjutnya di sini juga teman-teman bisa mendownload format template-nya dalam bentuk PNG atau PSD yang Photoshop punya. Silakan di-download, kemudian edit sesuai dengan ukuran yang sudah ditetapkan di sana. Kemudian di sini di bawah sini ada pilihan use the homepage image as background in all picture. Artinya ini kita mau set gambar ini di semua sebagai background di semua menu kita. Jadi di BNB latar belakangnya adalah gambar ini, kemudian di booking juga latar belakangnya gambar yang sama. Di semua menu ini latar belakangnya itu gambar yang homepage ini. Jadi ini dicentang kalau mau sama semua, kalau tidak usah. Kemudian status bar ini biasanya tidak terlalu diperhatikan untuk ini, jadi tidak perlu dicentang kedua-duanya, baik yang iOS maupun yang Android. Kemudian ada di localization setting. Nah, currency-nya pilih mata uang Indonesia, jadi IDR rupiah. Kemudian default lokalnya ini kita pilihnya Indonesia, dia otomatis tersimpan. Kemudian di bawah sini teman-teman bisa menggunakan jenis font yang sudah terdapat di sini, atau bisa custom font. Custom font itu maksudnya jenis font kita tidak terlist di dalam list ini, jadi kita bisa tambahkan namanya di sini. Jadi teman-teman cari Google Font, kalau saya tidak salah Google Font, silakan cari nama fontnya, kemudian tambahkan di sini. Semisal di sini saya kasih contoh Ubuntu. Misalnya jenis fontnya adalah Ubuntu. Nah, kalau sesuai dia akan tersimpan. Nanti ini sudah berubah di setiap item di dalam di dalam menu-menu ini akan menggunakan font yang sudah kita set barusan, yaitu Ubuntu. Kita bisa lihat ya perbedaannya dengan yang sebelumnya. Kalau kita reset font di sini, nah ini font before-nya itu seperti ini. Kemudian kita tambahkan Ubuntu tadi, kita save, kita bisa lihat perubahannya ini berbeda. Jadi kalau mau mengganti font yang sudah kita tambahkan di sini,
tinggal di reset saja, atau gunakan font-font yang sudah ada di dalam sini. Kemudian di menu desain sudah selesai, kita masuk ke menu colors. Nah, di menu colors ini teman-teman silakan ubah warnanya sesuai dengan keinginan teman-teman. Di sini warna background, yaitu warna dari background aplikasi kita bisa set warna merah misalnya. Kemudian fontnya kita bisa kasih putih. Kemudian homepage itu ini yang isi menu-menu ini. Mau apa warna gambar backgroundnya bisa kita misalnya warna putih. Terus teksnya kita kasih hitam. Gambar icon juga warna hitam. Jadi seperti itu. Kemudian di header juga bisa kita ganti misalnya warna putih. Kemudian teksnya warna hitam. Kalau kita change, nah seperti warna latar belakangnya mulai putih saja, seperti teksnya warna hitam, kasih change. Oke, seperti itu ya. Seperti ini hasilnya. Selanjutnya di yang lain-lain ini akan kita jelaskan di video tutorial selanjutnya karena ini terlalu banyak. Kemudian di bagian bawah color ini, di bagian bawah paling bawah menu color, di sini ada opsi Advanced Customization CSS. Tambahkan semua code yang teman-teman punya di dalam kolom ini. Oke. Kemudian di menu fitur. Nah, di menu fitur ini banyak sekali ini modul-modul yang akan kita gunakan di dalam aplikasi. Itu di menu fitur. Nanti untuk pengenalan fitur-fitur ini akan kita bahas di video selanjutnya. Kemudian di menu aplikasi. Nah, di sini teman-teman bisa di dalam menu aplikasi ini atau application, kita bisa copy link ini untuk melihat preview dari aplikasi kita di Android. Jadi tinggal di share saja alamat ini, maka akan diarahkan ke aplikasi kita. Jadi seperti ini nanti tampilannya aplikasi kita. Bisa kita sesuaikan juga jenis device-nya. Seperti ini tampilannya. Kemudian di sini teman-teman juga bisa mengubah nama dari aplikasi kita. Kemudian di sini ada back button, tombol untuk kembali di aplikasi tadi. Seandainya kita masuk di salah satu menu terus ingin kembali, kita mau pakai icon yang mana, bisa tinggal dipilih di sini. Kemudian di icon aplikasinya seperti ini contohnya. Ini diubah sesuai dengan ukuran ini, 256 pixel. Kemudian di sini ada untuk Android Push Notification untuk iconnya. Jadi di sini teman-teman silakan membuat sebuah icon seukuran 128 pixel. Kemudian buat lagi yang 512 x 512. Nah, seperti ini nanti tampilan saat mendapatkan notifikasi dia. Kemudian jangan lupa di save kalau sudah selesai. Selanjutnya di sini ada Unified Splash Screen. Jadi sebelum masuk ke aplikasi biasanya ada semacam spinner yang putar-putar untuk masuk ke homepage. Jadi di sini tempat gantinya. Teman-teman bisa ganti dengan gambar. Sama ukurannya dengan gambar homepage, 2732 pixel. Teman-teman bisa ambil format PNG dan Photoshopnya di sini. Itu di menu application. Kemudian di menu publication. Nah, setelah semua kegiatan yang kita lakukan di menu desain, color, features, application, di sini kita akan membuild atau generate aplikasi kita menjadi file APK release. Kemudian bundle ID-nya. Bundle ID-nya itu untuk iOS. Teman-teman bisa ubah misalnya ini opsional sifatnya, bisa teman-teman ubah, bisa juga defaultnya just add. Misalnya Aris Rutung, nama aplikasinya misalnya toko online. Seperti itu. Di bawah sini sama juga kita bisa ubah bundle ID, package name-nya sesuaikan dengan yang di atas, misalnya Aris Rutung
toko online. Jadi seperti itu bisa teman-teman samakan, atau di atas ini bisa sesuaikan dengan nama, misalnya pakai kios di belakangnya bisa. Itu juga dengan yang Android silakan diubah kemudian di save. Nah, hasilnya seperti ini nanti. Ketika kita melakukan perubahan package name khususnya, nanti ketika kita update di sisi Play Store itu akan ditolak karena package name-nya tidak sama. Kemudian di bawah sini ada settingan untuk menampilkan iklan. Nah, di settingan ini teman-teman kalau sudah punya ID banner, ID interstitial untuk iklan, silakan dicentang ini, kemudian banner ID-nya ditambahkan di sini, kemudian interstitialnya juga ditaruh di sini, kemudian save. Selanjutnya di pilihan paling bawah, opsi paling bawah, mobile source code, teman-teman bisa generate source-nya, yaitu file mentah dari aplikasi kita, pilih generate source, atau kalau mau ambil aplikasi rilisnya, silakan teman-teman klik generate di sini. Di bawah sini jangan lupa dicentang kalau sudah selesai. Kemudian hal yang juga tidak kalah penting adalah di setting, di menu setting. Kemudian teman-teman bisa masuk ke menu advance. Nah, di sini teman-teman bisa ubah screen orientation-nya. Jadi mau posisinya bagaimana. Pastikan teman-teman mengubah screen orientation-nya sebelum aplikasi di-generate. Biasanya saya selalu mengubah ini, saya menyisakan yang portrait saja, baik yang Android, Apple, yang portrait yang ini kan, maupun yang untuk iPad. Setelah itu silakan di save. Biasanya button save-nya agak ketutup ini sih. Setelah ini berubah, masuk lagi ke publication, teman-teman boleh langsung generate.